sejenak luluh bergeming menjauh pergi. Tak ada lagi cahaya suci, semua nada beranjak, aku terdiam sepi. Dengarlah matahariku, suara tangisanku. Ku bersedih karena panas cinta menusuk jantungku. Dengarlah matahariku, puisi tentang hidupku, tentangku yang tak mampu menaklukkan waktu. Saya menitip Dewi, tolong jangan disakitin ya, Pak. Kamu itu apa-apaan sih, Jelita? Ya nggak mungkin lah Bapak nyakitin Dewi. Dewi itu kan anak kandung Bapak, darah daging Bapak. Masa Bapak tega-teganya menyakiti Dewi? Ya nggak mungkin lah. Kamu jangan ngomong yang nggak dong, Jelita. Makanya Jelita, kalau jadi perempuan itu yang benar, kamu jangan suka ngerebut suami orang dan menyakiti hati saudara sendiri. Gembel, dengar ya, saya peringatin kamu sekali lagi. Kalau kamu masih ngedeketin Bayu, maka masa tahanan kamu akan diperpanjang. Ma, kita harus tetap berusaha supaya Jelita terus di penjara, supaya dia tidak bisa menemui Bayu lagi. Tapi gimana caranya, Vi? Kalau misalnya polisi sudah menemukan saksi waktu kejadian perampokan itu, si Gembel itu pasti akan dibebaskan. Maksud Vivian, Ma, kita harus menemukan saksi mata dulu. Dan kita memberi dia uang suap deh, supaya dia bisa berbohong ketika polisi menanyai mereka. Ide bagus. Kamu tahu di mana daerah perampokan itu? Jalan Delima, Kampung Kukusan. Oke. Kita ke sana ya, Dan. Oke. Bayu. Lu pasti disuruh mama datang ke sini ya? Oh, enggak. Gue cuma nganterin Parano habis besuk Jelita tadi. Pak, ada apa dengan Jelita, Pak? Itu, Bay. Jelita dituduh mencuri motor yang dia pakai buat ngojek. Tapi kamu nggak usah takut lah, Bay. Jelita besok pasti bebas. Dan rencana kamu menikahi Jelita akan berjalan lancar. Kalau kamu sekarang membawa uangnya. Tunggu. Maksudnya apa, Pak, kalau Bayu menikah dengan Jelita? Bukannya lo menikah sama Vivian? Enggak. Si Bayu ini sukanya sama Jelita dan dia akan menikah sama Jelita. Ya kan, Bay? Baik. Lu jangan nekat menikah sama Jelita. Tolong, lu tahu orang tua lo dan lu tahu nyokap lo. Dia bakal menteror Jelita sampai habis-habisan. Udah deh, udah. Lo nggak usah ikut campur deh. Ini bukan urusan lo kan? Gue bukan mau ikut campur, Bay. Ya, cuman gue peduli aja sama Jelita. Lu tahu masalah dia sekarang kan? Gue nggak pengen lu nambah-nambahin aja. Justru itu enggak. Gua mau membahagiakan Jelita. Ya tapi orang tua lu gimana? Emangnya kenapa dong orang tua? Yang akan menjalani hidup ini gua, bukan orang tua gua kan? Yang akan menikah gua juga, bukan mereka. Lo nggak usah mancing di air keruh deh, enggak? Nggak usah.
Om mau jenguk Jelita dulu. Iya, iya. Tapi Bay, uangnya sini kan? Ya, nanti aja, Pak. Bay. Wah. Shit. Itu Erlangga, si Bayu akan memberikan Bapak uang sebesar 200 juta sebagai uang lamarannya dia untuk Jelita. Tapi ya kalau kamu bisa membayar Bapak lebih dari 200 juta, lebih dari bayaran si Bayu, Bapak akan nikahkan kamu sama Jelita. Gimana? Hah? Yang harus kita pikirin sekarang bukan itu, Pak. Tapi bagaimana kita membebaskan Jelita dari tahanan. Pak, permisi. Saya sedang mencari informasi. Apa Bapak melihat wanita yang motornya dicuri? Bapak tahu? Iya benar, anak ibu motor dicuri itu. Bukan. Memangnya kenapa, Bu? Begini, Pak. Saya sedang mencari orang yang melihat motornya perempuan itu dicuri. Memang kita sih yang melihat kejadian waktu itu. Bapak lihat? Iya. Emangnya kenapa, Bu? Begini, Pak. Saya ingin mengadakan kerjasama dengan kalian. Kerjasama. Berjuta warna pelangi di dalam hati. Aduh, mumpuk. Abang mau mampir dulu? Bener nih. Iya. Kebetulan saya tinggal sendiri, Bang. Kesepian sih. Suka butuh temen ngobrol. Mau turun? Boleh deh, kamu mau ditemenin sama abang. Ya. Pegangin. Aduh, Bang. Ya udah. Pelan-pelan. Iya. Yuk. Tak. Kamu ngapain di sini? Aku kangen banget sama kamu, Tak. Kamu udah gak berhak ngomong kayak gitu lagi, yuk. Kamu ingat kamu udah punya istri? Hei. Aku belum menikah dengan Vivian. Aku kabur dari rumah. Yuk. Kamu tahu nggak akibat dari perbuatan kamu? Aku yang akan disalahkan lagi, yuk. Aku yang akan disalahkan lagi, yuk. Aku minta tolong sama kamu, yuk. Beban dalam hidup aku tuh udah banyak. Tolong jangan kamu tambahin lagi. Please. Aku minta maaf soal itu. Tapi aku mau setelah kamu keluar dari penjara, kita menikah ya. Aku akan bawa kamu pergi jauh dari kota ini. Supaya mama dan mereka semua gak mengganggu kita lagi. Ya. Aku sangat mencintai kamu, dan aku gak mau kehilangan kamu. Aku mau. Aku nggak mau, yuk. Aku udah gak sayang sama kamu. Aku benci banget sama kamu. Tolong tinggalin aku, yuk. Tolong tinggalin aku, yuk. Aku nggak bisa tinggalin kamu. Tolong jangan tutup. Tolong tinggalin aku, yuk. Aku nggak mau denger kamu lagi. Jelita. Aku nggak mau, yuk. Kak. Tolong tinggalin aku, yuk. Aku nggak kuat, yuk. Aku sangat
mencintai kamu. Aku gak mau dengar. Aku gak mau dengar. Jangan tinggalin aku, yuk. Jangan tinggalin aku, yuk. Aku mohon. Tolong tinggalin aku, yuk. Tolong kamu pergi dari sini. Nggak. Aku nggak akan pergi dari tempat ini. Tak! Jelita. Aku nggak mau dengarnya. Aku nggak mau dengar. Kamu pergi dari sini. Tak, aku sangat mencintai kamu, Tak. Aku nggak akan pernah menikah dengan Vivi. Aku akan menikah dengan kamu. Tak. Oke. Aku akan tungguin kamu di luar. Sampai kamu keluar dari penjara. Udah dong, Wi. Jangan nangis terus. Nanti juga kakak Jelita pulang. Ya. Tapi kalau misalnya enggak gimana? Seharusnya aku bisa menolong Jelita. Tapi kalau aku ke kantor polisi, mereka bisa mengenali aku. Dan Jelita akan tahu siapa aku sebenarnya. Dasar tuh Jelita, malu-maluin aja. Apa coba kata tetangga kalau mereka tahu kalau Jelita masuk penjara? Ya Allah, apakah ini kutukan untuk keluargaku? Aku di penjara dan sekarang anakku pun di penjara. Aku mohon ya Allah, cukuplah aku yang menderita. Jangan kau limpahkan dosaku padanya. Tante, kalau misalnya Kak Jelita nggak pulang-pulang, berarti Kak Jelita sayang sama Dewi dong. Enggak dong sayang. Tante kan sayang sama kamu. Tapi Dewinya mau sama Kak Jelita. Woi, nggak usah so manja deh lo. Mau Kak Jelita. Oh! Ah, bisa nggak sih? Sehari kalau nggak nangis? Hah? Pusing nih, pusing! Pusing! Pusing. Tuh dengar kata bapak. Pusing. Mas, Dewi kan lagi mikirin Jelita. Ya wajar aja kalau dia tuh nangis kayak gini. Dengar, ada juga aku yang harus sedih. Aku harus kehilangan duit 200 juta gara-gara Jelita masuk penjara. Cukup sayang. Wi, kamu kenapa? Anak sial kamu. Mas, kenapa sih Mas selalu manggil dia anak sial? Memang anak sial kok. Brengsek nih si Paul ini. Ngapain dia ngelaporin cerita ke polisi coba? Hah? Kacau ini. Bener, Em? Bisa bikin kita nggak terima duit nih 200 juta dari Bayu nih. Kacau nih. Pak, kalau sampai besok Jelita keluar dari penjara, saya akan kasih pelajaran ke Paul. Setuju tuh. Mau kemana kamu? Hah? Kalau mau bentar Pak, panas. Panas. Ayo Pak.
Halo anak-anak. Bapak nggak punya duit, ya? Bang, kok tumben sih? Abang pulangnya malam banget. Ada obyekan. Waduh, abang ada obyekan. Obyekan apaan, Bang? Obyekan tanah. Oh ya, abang mau mandi. Tolong sih. Iya Bang, nanti siapin deh. Tapi ingat ya Bang, kalau nanti abang menang objekan nih, nanti beli emas ya. Ya, itu masalah kecil, gampang. Awas lo kalau nggak dibeliin. Ya. Oh, Neng Gelis, engkau lah obyekan abang yang terbesar. Ternyata begitu besar cinta Bayu pada Jelita. Berarti aku sangat jahat kalau mengganggu hubungan mereka. Tapi apa Jelita bisa bahagia dengan Bayu kalau dia akan terus diteror oleh Tante Kartika dan Vivian? Halo? Halo? Om Danu? Prita bete banget di rumah. Rumah panas. Terus udah gitu malu-maluin lagi. Si Jelita masuk penjara. Oh, diomongin dia sama tetangga. Memang sepertinya semakin gak sehat Prita tinggal di sana. Aku harus segera membawanya pindah bersama Lirna. Prita, Om juga pengen ketemu kamu. Om kangen sama kamu, Prita. Tapi Om hari ini betul-betul sibuk. Tuh kan, Om Danu kok gak nempatin janji sih? Ah, bete deh. Ya, gini aja, gini. Kalau misalnya besok Om ada waktu, Om telepon kamu. Lalu kita ketemu dan kita langsung cari rumah untuk kamu. Gimana, kamu setuju? Bener ya, Om? Makasih ya, Om. Iya, sampai ketemu besok ya. Kalau begini caranya, bisa-bisa gagal rencana aku menikah dengan Bayu. Sialan. Kenapa sih pengaruh cewek gembel itu sangat kuat dengan Bayu? Pakai ilmu apa sih dia? Aku nggak boleh nyerah begitu aja. Kalau begitu, Bapak salah informasi. Kemarin kita cuma bilang kalau kita kayak ngelihat ada perempuan yang dirampas motornya. Lalu kita samperin, ternyata mereka sedang berantem. Lalu laki-laki itu ninggalin wanita itu begitu saja dan ngebawa motornya kabur. Jadi bukan dirampas, Pak. Apa benar begitu kejadiannya? Iya, Pak. Orang kita tanya perempuan itu, malah-malah kita dimarah-marahin sama dia. Dia bilang, ngapain kalian ikut campur? Ini urusan saya, bukan urusan kamu. Begitu katanya. Ciri-ciri wanita itu bagaimana? Rambutnya pendek, dicat warna kuning, tapi badannya tidak terlalu tinggi. Kalau laki-lakinya? Kalau yang laki-laki, Pak, orangnya ganteng. Terus penampilannya rapi. Dan saya yakin kayaknya mereka itu sedang berpacaran dan punya masalah. Benar kalian tidak berbohong? Benar, Pak. Tante mau nggak tolongin Dewi? Tante mau nggak nganterin Dewi ke Kak Jelita? Wi, kamu lagi sakit sayang. Enggak, Tante. Dewi kangen banget sama Kak Jelita. Wi, nanti juga pasti Kak Jelita pulang. Kan Bapak udah bilang, kalau udah ada saksinya Kak Jelita pasti bebas. Tapi Tante, kalau gitu, kalau misalnya Tante nggak mau nganterin Dewi, Dewi pergi sendiri aja deh. Ya udah, ya udah. Kenapa Bayu nggak datang ya? Mas, saya mau minta izin. Si Dewi pengen ketemu sama Jelita. Minta
Jelita diantar ke kantor polisi katanya. Pergi aja sana. Saya tuh cuma khawatir, Mas. Dewi kan lagi sakit. Takutnya nanti tambah sakit lagi kalau dibawa-bawa keluar. Biarin aja. Mati aja sekalian dia. Mas, nggak pantas Mas ngomong seperti itu. Dia kan anak Mas. Dia bukan anak saya, Lirna. Bukan anak Mas gimana? Orang Mbak Rima yang lahirin dia. Memang Rima yang melahirkan dia, tapi bukan anak saya. Maksudnya? Rima sudah selingkuh dengan orang lain dan lahirlah dia. Astagfirullahaladzim, Mas. Mbak Rima itu udah meninggal, Mas. Nggak pantas Mas menjelek-jelekan dia seperti itu. Saya tidak menjelek-jelekan dia. Tapi dia sendiri yang bilang begitu sebelum dia meninggal. Bilang apa? Dia bilang, salah satu dari 3 anak perempuan yang ada di sini adalah bukan anak saya. Dan itu berarti salah satu di antara mereka adalah anak hasil hubungan gelap Rima sama laki-laki lain. Dan saya yakin, Lirna, anak itu adalah Dewi. Karena saat melahirkan Dewi, saya sedang bekerja di luar daerah. Dan selama saya bekerja, Rima sudah selingkuh dengan laki-laki lain. Pasti yang dimaksud Mbak Rima adalah Jelita. Jelita yang saya titipkan sama dia. Dan jangan salahkan saya. Kalau saya sangat membenci sama Dewi. Masalah. Salah apanya? Dan jangan salahkan saya. Kalau saya sangat membenci sama Dewi. Masalah. Salah apanya? Salah apanya? Mbak Rima itu kakak saya, Mas. Saya tahu benar dia seperti apa. Nggak mungkin dia mau mengkhianati Mas Rano. Kalau dia tidak mengkhianati saya, kenapa dia ngomong begitu? Kenapa? Ah, sudahlah. Sekarang kamu bawa aja kayak dia kemana? Dan lagian semenjak Dewi lahir, hidup saya jadi sial terus. Apes. Rezeki saya jadi seret. Karena saya memiara anak haram di sini. Hah? Sekarang aku ngerti kenapa Mas Rano begitu benci dan sering sekali menyiksa Dewi. Dia menganggap Dewi itu bukan darah dagingnya. Ya Tuhan, kasihan sekali anak itu. Dia telah menjadi korban kesalahpahaman ini. Tapi kalau aku jujur, gimana dengan Jelita? Dia pasti akan sangat syok dan bisa-bisa dia benci sama aku. Ya Tuhan, aku nggak akan sanggup mengalami itu. Baru aja aku merasakan kebahagiaan berada di dekatnya. Aku nggak akan sanggup lagi kalau harus berpisah kembali. Kalau dia menolak aku jadi ibunya. Kami sudah memeriksa ke tempat kejadian perkara di mana motor Anda katanya dirampas. Dan kami juga sudah menginterogasi kedua saksi yang Anda bilang katanya melihat perampasan motor itu. Kalau gitu saya boleh pulang sekarang dong, Pak. Kayaknya Anda harus mencari pengacara yang hebat. Tante. Iya, Wi. Jadi pergi nggak? Jadi. Ayo. Wi, kalau kamu nggak kuat bilang sama Tante ya. Iya, Tante. Lirna, kamu mau kemana? Bukan urusan kamu, Mas. Permisi. Ayo, Wi. Lirna, aku mau bicara sama kamu sebentar. Mas, sekarang saya nggak ada waktu. Lirna, aku mohon, sebentar aja. Om, Tante sama aku tuh emang lagi cepet-cepet. Kami mau ke kantor polisi. Kalau misalnya kita nggak cepet-cepet, nanti waktu jenguknya Kak Jelita habis dong. Oh, jadi kamu mau ke kantor polisi? Ya udah, aku antar aja sekalian. Nggak usah, Mas. Kita naik angkot aja. Tirna, naik angkot itu lama. Tadi ada ini bilang kalau kelamaan nanti jam besuknya habis. Makanya ayo aku antar aja. Kasihan juga Dewi kalau naik angkot. Kelihatannya dia masih pucat. Nanti kalau terjadi apa-apa di jalan gimana? Ya udah. Pak, Gimana? gimana Pak? Bukan kami nggak ngasih besuk, tapi sekarang saudari Jelita sedang menjalani pemeriksaan.
Kira-kira berapa lama, Pak? Yang namanya pemeriksaan itu tidak bisa dipastikan. Bisa cepat, bisa juga lama. Saya sarankan Anda pulang deh. Semalaman Anda di sini, Anda tidur di luar, Anda bisa sakit. Ya nggak apa-apa, Pak. Tapi kan dia di dalam, dia bisa sakit juga kan, Pak. Dan aku harus turut merasakan kesakitannya dia juga. Cinta benar Anda sama dia rupanya. Ya, Pak. Karena setelah dia keluar dari penjara, aku akan menikah dengan dia. Pak, dia bisa bebas hari ini kan, Pak? Wah, kalau masalah itu saya nggak tahu. Tergantung hasil pemeriksaannya nanti. Selamat siang. Ya, halo Prita. Om Danu kemana sih? Prita udah siap nih. Kok belum nyampe juga di rumah Prita? Begini Prita, tadi Om udah mau sampai rumah kamu, tapi mendadak ada urusan sedikit. Urusan? Urusan apaan? Emang ada urusan yang lebih penting dari urusan Prita? Prita, kamu jangan ngomong begitu dong. Abisnya Om Danu ngeselin sih. Udah janji juga sama Prita. Om bukan yang nggak nepatin janji Prita, tapi Om ada kepentingan sebentar. Ya deh, Om minta maaf sama kamu. Om janji, begitu urusan Om selesai, Om jemput kamu terus kita langsung jalan. Kok kamu diem aja sih? Kamu marah ya? Prita, Om janji deh, Om akan bawa kabar yang baik buat kamu. Ah, ini. Terserah Om Danu aja deh. Udah ya. Ngeselin. Ada urusan apaan sih? Ngapain Sol di sini? Mau besuk Jelita. Gue mau bawain dia baju sama makanan. Dengar ya. Ini bukan urusan lo, kan? Ini urusan gue. Iya, gue lihat lu bawa makanan sama baju untuk dia. Nih, gue bawain makanan sama baju juga buat lu. Lo tau dari mana sih? Gue ngamatin lu semalaman. Lu begadang di sini kan? Oh. Nah. Ternyata lo itu pintar cari perhatian ya. Bukan so nyari perhatian, Bay. Cuman gue tahu lu lagi butuh, ya udah gue kasih aja. Apaan sih? Pak. Gimana? Gimana, Pak? Gimana Pak dengan kasus Jelita, Pak? Begini, berdasarkan penyelidikan di TKP, kami mendapatkan bukti kalau motor saudari Jelita bukan dirampas, tapi saudari Jelita sendiri menyerahkan kepada orang lain. Jadi kesimpulannya, saudari Jelita bekerja sama untuk menghilangkan motor itu. Ini nggak mungkin, Pak. Pak, saya sangat kenal dengan Jelita, Pak. Dia itu gadis yang sangat baik, dan dia nggak mungkin melakukan semua itu, Pak. Iya, Pak. Saya juga berani kasih jaminan untuk itu. Hukum berdasarkan fakta, bukan jaminan. Jadi, saudari Jelita kami tahan di sini. Jangan, jangan. Biar saya aja yang ditahan di sini Pak, untuk menggantikan Jelita, Pak. Jangan, Pak. Saya aja yang tahan, Pak. Saya tahu Jelita anaknya baik banget, Pak. Maaf, itu tidak mungkin. Yang kalian berdua lakukan, kalian cari pengacara yang bagus untuk meringankan bebannya. Baik, Pak. Akan segera saya lakuin. Enggak. Apaan sih, Pak? Gue juga mau cari pengacara yang sangat handal buat Jelita. Kenapa? Firna, kamu tahu nggak siapa yang tadi telepon? Prita, anak kita. Aku janji mau cari rumah sama dia hari ini. Buat apa?
Ya untuk tempat tinggal kita, Lirna. Saya kan udah bilang, Mas. Saya nggak mau. Aku tahu, kamu pasti menolaknya. Tapi ini sudah keputusan aku dan Prita juga seneng kok. Jadi aku minta demi Prita, demi keluarga kita, kamu harus setuju. Nggak, Mas. Saya tetap nggak mau. Lirna, kenapa sih? Kamu selalu menolak. Kamu masih marah ya sama aku? Ya udah, kamu ngomong deh. Apa sih yang harus aku lakukan buat menembus semua kesalahanku sama kamu? Nggak ada. Nggak ada yang bisa kamu lakukan, Mas. Iya, tapi kenapa kamu masih nganggap aku musuh? Ingat dong, Lirna. Kita kan saling mencintai. Aku udah sekian tahun merindukan saat-saat seperti ini. Begitu saatnya tiba, kamu malah menyia-nyiakannya. Tapi, Mas... Tapi apa? Mana mungkin kita bisa disebut keluarga kalau kamu aja salah menganggap Prita sebagai anak kita, Mas. Lirna, percayalah sama aku. Semua pasti akan berjalan baik kalau kita mau memulainya dengan perlahan. Maaf, Mas. Tapi saya tetap gak setuju. Jelita, aku akan cari pengacara supaya kamu bisa keluar dari tempat ini. Gak usah, biar gue aja yang cariin. Aku nggak butuh bantuan dari kalian. Aku bisa menyelesaikan masalah aku sendiri. Aku udah gak mau berhutang sama siapa-siapa. Tak, kamu gak berhutang budi sama siapapun. Aku hanya mau menolong kamu karena kamu calon istri aku kan. Cukup yuk. Hubungan kita udah berakhir yuk. Jadi kamu tolong sekarang jangan ganggu aku. Dan kembalilah ke keluarga kamu. Aku gak akan ninggalin kamu selama kamu masih ada di dalam sel ini. Yuk. Aku udah bilang sama kamu semalam kan? Masalah aku udah terlalu banyak, yuk. Tolong jangan tambahin beban lagi di pundak aku. Enggak, Tak. Aku gak mau menambah masalah kamu. Aku cuma mau menolong kamu, Jelita. Tolong tinggalin aku aja, yuk. Enggak. Aku gak bisa tinggalin kamu. Aku sayang sama kamu, Jelita. Aku gak bisa tinggalin kamu. Tapi buat apa? Oh, nggak akan ada yang berubah, yuk. Aku udah gak cinta sama kamu. Bahkan aku benci banget sama kamu. Tak. Kamu ngomong seperti itu supaya aku marah sama kamu kan? Tapi kamu gak berhasil. Aku gak akan marah sama kamu. Aku tetap mencintai kamu sampai kapanpun. Aku benar-benar benci sama kamu. Sekarang aku suka sama orang lain. Apa? Siapa? Erlangga.
Semua ini gara-gara lo kan? Gara-gara gua kenapa? Pastor yang masuk Jelita kan? Supaya dia membenci gua kan? Baik. Siapapun orangnya, kalau dia dikhianatin, dia pasti marah lah. Dan hatinya terluka. Apalagi gadis seperti Jelita yang hatinya lembut. Lu udah khianatin kepercayaan dan cintanya dia. Enggak. Ya kau omongan lo ya. Agak. Gua nggak mengkhianati dia. Oh iya. Lu tidur sama Vivian sampai dia hamil. Dan lu nggak bilang itu mengkhianati. Hebat, Bay. Hebat. Licik ya. Bayu. Hei. Pastor yang kasih tau Om Danu kalau gua ada di sini kan? Iya. Kurang ajar kan enggak? Bayu. Bayu. Kamu nih. Dia ini saudara kamu. Enggak, Om. Gua gak punya saudara seperti dia. Pengkhianat. Dia merebut cerita dari gua, Om. Bayu. Jelita itu gak pantas buat kamu. Dia perempuan hina. Vivian lah yang lebih pantas buat kamu, Bayu. Jaga omongan Om. Bayu. Jaga. Om jangan membuat saya gak menghargai Om. Ya? Bayu. Buka mata kamu. Kalau Jelita anak baik-baik, gak mungkin dia ada dalam penjara. Jaga ucapan kamu. Gak semua perempuan yang di penjara itu bukan perempuan baik-baik. Karena ada perempuan yang di penjara karena perbuatan orang lain. Baik. Mendingan lu pulang aja deh. Pasti mama udah sedih banget mikirin. Enggak. Gue gak akan pulang ke rumah. Dan gue gak akan pernah menikah dengan dia. Satu lagi. Dan yang akan menikah dengan Jelita. Hanya gue. Bayu. Bayu. Kamu menghina Jelita. Berarti kamu menghina diri kamu sendiri. Woi, oh jangan lihat dong. Dewi di mana, Bu? Ada di ruang tunggu. Nggak boleh masuk ke sini katanya. Dia baik-baik aja, Bu. Jelita, gimana kalau selama kamu masih di sini, Dewi tinggal sama aku? Aku takut dia ngerepotin kamu, Ga. Lagi pula, nanti kalau orang tua kamu pulang, pasti mereka akan marah. Mereka pulangnya masih lama kok. Dan kalaupun mereka pulang, aku yakin aku bisa melunakkan hati mereka. Jadi kamu jangan khawatir ya. Jelita, memang kamu yakin kalau dua orang saksi itu melihat bahwa motor kamu dirampas? Ya. Iya, Pak. Tapi tadi polisi nggak bilang begitu. Aku juga nggak tahu, Ga. Apa mereka teman-temannya sang perampas motor itu? Nah, sudahlah, nggak usah berdalih macam-macam, Jelita. Kalau memang kamu curi motor itu, ngaku saja. Mas, jaga ucapan kamu. Kamu tuh nggak punya perasaan ya? Dia nggak punya perasaan. Dihancurkan hubungan Bayu dengan Vivian. Mas! Gak usah diterusin. Ada apa, Bu? Nggak ada apa-apa, Jelita. Nggak mungkin nggak ada apa-apa, Bu. Karena Ibu manggil Pak Danu dengan sebutan Mas Danu. Padahal Ibu kan baru kenal sama Pak Danu.
berharap sekali, Bu. Maaf, waktu berkunjung sudah habis. Kamu baik-baik ya. Aku titipin Dewi ya. Jagain dia baik-baik ya, Kak. Bu. Pamit dulu ya Jelita. Hati-hati ya, Bu. Berjuta warna pelangi di dalam hati, sejenak luluh berganti menjauh pergi. Tak ada lagi cahaya suci, semua nada beranjak, aku terdiam sepi. Dengarlah matahariku, suara tangisanku, ku bersedih karena panah cinta menusuk jantungku. Wujudkan matahariku, puisi tentang hidupku, tentangku yang tak mampu menaklukkan waktu. Oh, berjuta warna pelangi di dalam hati, sejenak luluh bergeming menjauh pergi. Tak ada lagi cahaya suci.